Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Robilia Febrina. Pada November tahun 2020 kemarin, saya mulai berjualan ya. Kalau kalian lihat di kiri kanan saya, ini ada laptop. Jadi kondisinya itu second. Jadi asal muasalnya saya jualan ya sebagai reseller waktu itu, karena ada siswa saya yang meminta, Bu bisa nggak carikan laptop second tapi oke punya kerjanya, dan dia waktu itu pakai buat editing, buat grafis, keperluan multimedia ya. Akhirnya saya carikan karena kebetulan ada kenalan ya waktu itu untuk yang jualan second. Saya carikan, dia beli ke saya. Alhamdulillah dia senang, saya juga ikut senang ya waktu itu. Setelah itu beberapa saat kemudian ada yang minta carikan lagi, ada yang minta orderkan lagi, dan sampai sekarang akhirnya keterusan dah di November 2021 ini, mengingat kembali ya perjalanan jualan saya untuk khususnya laptop second itu alhamdulillah sudah terjual hampir 100 unit target ya. 1 tahun ini kita 100 unit terjual gitu ya, semoga amin. Jadi ada rasa bangga, ada rasa senang di diri saya ketika bisa membantu orang. Jadi ketika laptop untuk new, untuk yang kondisi baru itu sedang naik-naiknya, kita bisa membantu orang dengan yang harganya miring, namun juga kerjanya bisa dipertanggungjawabkan, seperti itulah. Insya Allah kedepannya jualan laptop second ini tidak hanya sekedar jualan saja, saya insya Allah akan mengembangkan supaya ini bisa menjadi bisnis dan orang-orang bisa terlibat di dalamnya, baik itu sebagai marketer ataupun juga nanti sebagai promotor sebagainya, hingga nantinya laptop second ini tidak hanya bermanfaat untuk orang banyak, tapi juga menjadi bisnis yang berkembang dan juga tumbuh di daerah sini, seperti itu. Tidak hanya daerah sini ya pastinya, tapi juga bisa sampai ke luar-luar daerah, luar provinsi dan seterusnya deh. Nah teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan jualan nih ya, tidak akan jualan, tapi saya saat di sini memposisikan diri saya sebagai seller, sebagai penjual. Jadi saya akan memberikan tips kepada teman-teman sekalian, gimana sih kondisi laptop yang biasanya tuh ya user harus cek sebelum dibeli ya. Jadi ada beberapa tips, ada beberapa langkah yang harus dicek ketika membeli sebuah laptop second. Nah di belakang saya ini ada beberapa merek laptop, sudah ada Acer, Asus, kemudian Lenovo, Toshiba, Dell dan sebagainya. Nah kita ambil dua saja ya, kita ambil dua, nanti Acer sama Asus saja, karena di sini yang sangat familiar, sangat terkenal untuk kalangan masyarakat dua merek ini. Yang pertama yang harus dicek itu adalah body dari laptop ini. Jadi kalian cek dulu bodinya. Kalau lecet sedikit ya wajar lah, namanya juga second kan, bekas pemakaian. Tapi yang terpenting itu adalah ketika kalian buka tutup laptopnya itu engselnya gimana, kemudian lagi apakah ada kerusakan di bagian layarnya, misalkan pecah atau sebagainya, itu yang harus diperhatikan pertama. Nah yang kedua itu adalah kapasitas baterai ya. Jadi tanyakan ke penjual berapa tahan lama baterai untuk laptop ini. Jadi kalau biasanya yang saya jual ya itu rata-rata 3 jam lebih itu tahan baterai ketika dipergunakan. Nah yang sekarang yang ketiga itu cek juga kondisi keyboard ya. Jadi kamu pencet aja tuh dari huruf, semua huruf, semua angka, semua tut itu dipencet, karena terkadang ada ya kalau kita lengah, penjual tidak menyampaikan, misalkan ada
tooth yang tidak berfungsi. Jadi keyboard itu semua tooth harus berfungsi, itu juga harus dicek. Yang keempat berikutnya itu adalah touchpad ya. Jadi kalian bisa aja tuh langsung periksa touchpadnya itu masih sensitif atau tidak, masih berfungsi atau tidak. Jadi kalau misalkan dia kurang sensitif atau sebagainya, biasanya ya kalau saya sebagai penjual, saya akan gratiskan, saya akan bonuskan mouse itu ya, untuk mengganti touchpad yang misalkan kurang berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Tapi kalau touchpadnya normal itu silahkan langsung saja kalian beli. Selanjutnya yang kelima, jadi kalian cek juga ini harus kamera dan juga audionya ya. Jadi kenapa dua ini juga tak kalah pentingnya, karena sekarang kan zamannya online. Kalau ada meeting, kuliah, belajar online itu kita perlu kamera untuk sebagai media ya, media tatap muka ketika online. Nah, jadi periksa juga kameranya apakah berfungsi, apakah jernih atau tidak. Nah, itu diperiksa. Kemudian audionya, jadi kalian bisa putar salah satu, kalau ada misalkan musik di dalam laptop itu. Kalau tidak ada, kalian cek aja langsung ke internetnya dia nyambung apa enggak, langsung udah putar. Jadi supaya audionya keluar, jadi ketahuan itu audio berfungsi atau tidak. Kalau tadi sudah bicara, selanjutnya tadi kita sudah bicara tentang fisik dari netbook atau laptopnya. Selanjutnya kita bicara tentang aplikasinya ya. Nah, jadi kalian bisa periksa juga nih. Pertama nih Windows ya, karena rata-rata pengguna di sini itu menggunakan Windows. Kalian periksa dia menggunakan Windows berapa itu ya untuk laptop atau netbooknya. Sebenarnya semuanya tergantung sih, tergantung dari spesifikasi laptopnya, apakah dia mampu ke Windows terbaru atau tidak. Karena zaman sekarang itu Windows itu sudah ke Windows 11 ya. Jadi paling tidak Windows 10 sudah masuk di laptop atau netbooknya tadi. Selanjutnya lagi nih yang bisa kalian cek itu adalah spesifikasi laptop atau netbooknya. Udah sesuai belum dengan yang disampaikan oleh seller atau penjual ya. Berikutnya nih yang gak kalah penting adalah aplikasi yang ada di dalam laptop atau netbook itu. Nah, jadi paling wajib tuh ya selalu ada. Pertama, Microsoft Office-nya itu nggak boleh ketinggalan. Yang kedua, Chrome. Kemudian lagi bisa ditambahkan dengan instalan Zoom, WhatsApp untuk laptop. Dan yang terakhir itu adalah Adobe Reader atau pembaca untuk PDF. Itu nggak boleh ketinggalan. Terakhir,
Sahabat semua, yang gak kalah pentingnya kalian harus cek ini ya sebelum check out barangnya. Jadi kalian cek dulu semua kondisi, baik itu USB-nya, HDMI-nya, kemudian LAN-nya apakah berfungsi semua, dan juga apakah charger yang tersedia itu bisa mengisi ke baterai yang ada di laptop. Itu yang paling penting, karena kalau tidak terisi, USB-nya tidak berfungsi, ya nanti pekerjaan kalian juga pastinya akan terhambat. Oke sahabat semua, demikian tips atau langkah yang bisa saya berikan sebelum kalian check out sebuah laptop atau netbook second ya, posisinya second. Jadi tadi langkah-langkahnya itu harap kalian perhatikan dan kalau bisa dilaksanakan lah sebelum kalian membeli suatu barang elektronik yang kondisinya second. Dan mohon maaf jika ketika video ini berlangsung banyak suara bising sebagainya, karena posisi saya saat ini berada di toko dan berada di pinggir jalan. Nah itu tadi ya sahabat semua, beberapa tips, beberapa langkah yang harus kamu cek, harus kamu lakukan ketika ingin membeli sebuah barang elektronik khususnya untuk laptop second. Nah semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya ya jika dirasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah nonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.